Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini peringatan keras dari Pak Prabowo, alarm Pak Prabowo buat PDIP kejang-kejang. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. This is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for, let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pecah belah Jokowi Prabowo, relawan siap pasang badan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Bara JP, Oce Gustaf Peti, di kediaman Jokowi Sumber Solo, 17 Desember tahun 2024. Kami juga menyampaikan keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ini masif banget betapa dua putra terbaik bangsa diadu domba. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau diperlukan orang hebat yang sama. Negeri ini beruntung punya Pak Jokowi dan punya Pak Prabowo. Kalau kita ingat bersatu pada waktu 2019, negeri ini lenyap akibat COVID. Itu yang mestinya masyarakat kita syukuri. Jadi jangan selalu mencoba mengadu domba pemimpin kita ini. Kami mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo satu-satunya yang berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah. Selalu diinikan sebagai tempelan. Jangan lupa teman-teman, Gibran adalah perekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu tidak terbantahkan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau dalam bahasa anak sekarang, itu bestie. Ini bukan sekedar mitra, ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Jadi pesan kami, relawan Pak Jokowi akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami juga menjaga Pak Jokowi. Indikasi adu domba masif itu di mana, Pak? Terlalu banyak hal sebenarnya. Kalau kami mau bicarakan di sini, pertama tidak cukup waktu, yang kedua kami menyerang yang lain. Tidak, tapi teman-teman wartawan pasti bisa nangkap upaya-upaya itu. Artinya salah satunya banyak di medsos. Medsos banyak. Dicari aja di medsos. Ya. Pak, terkait sikapnya relawan status Pak Jokowi kan sekarang tidak berpartai, itu gimana? Oh, Pak Jokowi partainya itu partai perorangan. Masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit,
Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Juga di tengah antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Nah, pertanyaannya Pak Prabowo sudah nelpon Pak Prabowo ngucapin selamat belum? Pokoknya saya ini bisa berkomunikasi dengan semuanya. Diterima oleh semua orang. Urusan telepon nggak telepon itu urusan kita. Sebentar. Ini bisa diterima atau didukung? Karena katanya bisa jadi. dalam hati sebenarnya ada yang mendukung, katanya begitu. Bahkan katanya Pak Prabowo, saya nggak tahu dan kita harus konfirmasi. Ini yang kita dengar aja dari lingkaran teman-teman media. Pak Prabowo melarang adanya gugatan untuk ke MK. Ya udah biarin aja yang menang, udah menang aja gitu. Kira-kira begitulah. Ya, pokoknya dengan apapun kejadian itu saya alhamdulillah. Kenapa buat Pak Prabowo lebih baik menyelamatkan calon PDI dibanding menyelamatkan calon Golkar yang relatif Karena udah saya tanya sama kamu. koalisi? Tadi kan bilang itu Kim Plus. Ya. Kim itu koalisinya siapa? Koalisinya siapa? Koalisi Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju itu kan dari Kabinet Indonesia Maju kan? Ini warisan dari Pak Jokowi Ya. maksudnya. Sedangkan namanya kabinetnya Prabowo apa? Kabinet Merah Putih. Merah Putih kan? Bukan ABRI Indonesia Maju kan? Bukan ABRI Merah Putih. Jadi kalau ada perubahan koalisi, harusnya muncul koalisi baru, koalisi Merah Putih. Dan di koalisi Dengan Merah formatur Putih, tunggalnya namanya Prabowo dan Subianto. kita tahu kan, di dalam koalisi Merah Putih Prabowo ingin PDIP juga masuk kan di situ. Ya kan? Jadi ini buat convenient kalau buat Prabowo. Kim itu udah tamat kok, nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus bela mati-matian di DKI, uang di Banten aja sebelahnya? Dia Dia memenangkan Golkar di kan Banten. mendukung PDIP. DPR Puan Maharani menarik Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi setelah mereka menghadiri secara langsung sambutan kenegaraan dari Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus di Istana Negara. Puan yang mengenakan batik hitam dengan motif parang berwarna putih tiba-tiba menarik Pramono Anung untuk berbincang dengan Prabowo Subianto. Saat itu Prabowo baru saja mengakhiri perbincangan dengan beberapa Enggak punya. Saya ingin bekerja untuk rakyat Jakarta. Saya ingin bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Jakarta. Dan bahkan saya sudah sampaikan secara khusus kepada Ibu Mega sebagai ketua umum saya di partai. Saya bilang, Mbak, saya sudah 28 tahun. Mbak yang maksa saya jadi gubernur, sekarang saya memaksa Mbak juga untuk betul-betul saya diwakil. Terima kasih, Oh gitu di video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat